Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hamba Allah sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Dan siapa yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazabnya. Ini menunjukkan bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Bersyukur ada 3 keadaan. Ada yang bersyukur dengan hati, dengan mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta ikhlas menerima nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar terhadap nikmat-nikmat yang diharapkan ternyata tidak kunjung datang. Kemudian bersyukur dari segi lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan nikmat Allah tersebut. Lalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sekiranya mensyukuri nikmat harta, maka harta itu akan digunakan kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat umur, mengisi sisa-sisa usia atau umur kita untuk melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat sehat, menggunakan kesehatan untuk melakukan aktivitas amaliyah atau ibadah, baik yang mahdoh maupun yang ghairun mahdoh. Begitu juga mensyukuri nikmat ilmu, yaitu mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Apabila mereka mendapatkan ilmu, lalu tidak diamalkan dan tidak diajarkan kepada orang lain, maka itu belum disebut orang yang mensyukuri nikmat ilmu. Betapa banyak orang-orang yang belajar namun tidak mendapatkan ilmu. Sementara mereka sebentar belajar lalu dapat ilmu. Betapa banyaknya orang-orang yang berusaha berguru namun dia tidak mendapatkan ilmu yang benar. Sementara mereka hanya browsing di internet, berteman atau membaca buku, mendapatkan ilmu yang benar. Namun sayangnya ilmunya tidak diamalkan. Hanya dipakai sebagai penambah wawasan saja, penambah pengalaman, hanya sekedar diketahui. Maka ini belum dikatakan sebagai orang yang mensyukuri nikmat ilmu. Setelah kita amalkan, kita pun wajib untuk mendakwahkan. Karena ilmu itu mempunyai kewajiban bagi kita untuk menyebarkannya kepada orang lain. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Sampaikanlah dariku kepada umat walaupun hanya 1 ayat. Sehingganya kalau kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, kita wajib mendakwahkannya. Kita taunya hanya cara makan, cara berwudu, maka kita ajarkan kepada anak kita, kepada adik-adik kita. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar berwudu di sini, yang telah Ustadz sampaikan dulu, jangan sampai mentok pada diri kita, mati kita nggak mengalir pahala kepada kita. Ajarkan kepada generasi kita. Lihat anak kita berwudu, bagaimana anak kita berwudu. Kemudian lihat suami kita berwudu, bagaimana suami kita berwudu. Begitu juga sang suami, lihat istri kita berwudu. Bapak ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Hai laki-laki yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga keluarga kita dari api neraka? Tentu kita sampaikan dakwah ini. Ilmu itu bukan sekedar wajib dituntut, tapi juga wajib untuk diamalkan. Bukan sekedar sampai batas diamalkan, wajib untuk disampaikan. Makanya berdakwah tidak harus di atas mimbar, tidak harus seperti ini, tidak harus di masjid. Berdakwah itu menyampaikan agama Allah, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat kepada siapapun yang kita jumpai melakukan kesalahan. Makanya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr merupakan amalan orang yang alladzina amanu wa amilus salihat. Disebutkan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, semua manusia itu rugi. Rugi dia. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Yang tidak rugi itu orang yang beriman dan beramal soleh. Apa ciri orang yang beriman dan beramal soleh? Watawassaw bil haq, menyampaikan kebenaran. Nasihat menasehati, menyampaikan agama yang benar. Watawassaw bil haqqi, watawassaw bis sabr, dan senantiasa bersabar dalam menghadapi tantangan ketika dia menyampaikan kebenaran. Karena setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti dapat tantangan. Rasulullah SAW itu digelari Al-Amin sebelum menjadi Rasul, sebelum menjadi Nabi. Jadi sebelum menjadi Nabi, gelarnya Al-Amin, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Orang Quraisy, kafir Quraisy itu mengamanahkan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya. Dititipkan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak titipan-titipan. Tetapi ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka ketika itu mulai ditinggalkan oleh orang Quraisy. Mulai diubah gelarnya menjadi anta majnun, engkau wahai orang, mohon maaf, majnun ada dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gelar Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang dahulu mereka memberikan gelar Al-Amin. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan kebenaran, yakinlah di situ Allah akan menguji. Maka kita butuh sabar. Makanya inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan jika Allah cinta kepada kaum itu, maka Allah akan menimpakan ujian, bala, petaka kepadanya. Lihat, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah para nabi dan rasul. Makanya para nabi dan rasul orang yang tidak pernah terhenti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang luar biasa. Itu ujiannya luar biasa. Makanya innallaha idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah apabila cinta kepada suatu kaum ibtalahum, pasti Allah akan menimpakan ujian kepadanya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridho dengan ujian Allah itu, maka Allah pun ridho kepadanya. Dan siapa yang benci dengan ujian Allah itu, maka Allah pun benci kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap menegakkan kebenaran pasti akan diuji. Nabi kita SAW sebagai suri tauladan yang baik, disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada kepribadian hidup Nabi Muhammad SAW contoh teladan yang baik. Jadi ada pada diri Nabi SAW contoh-contoh yang baik bagi kita, bagi umatnya. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai figur yang ditanyakan bagaimana akhlak Rasulullah oleh sahabat kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakannya, wa khuluquhu al-Qur'an. Dan akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'an. Dijadikan figur, dijadikan contoh, dijadikan teladan. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Al-Quran itu mutlak kebenarannya 100%.
Akhlaknya Rasulullah berarti Al-Quran. Al-Quran itu mutlak kebenarannya 100%. Berarti kalau Al-Quran dijaga, akhlak Rasulullah SAW juga dijaga dan terjaga. Sehingga wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu berkata tidak mengikuti hawa nafsunya, akan tetapi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh Muhammad, engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Allah mengakuinya. Ini teladan bagi kita bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memberikan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ilmu beliau amalkan. Kemudian beliau ajarkan tidak pernah korupsi ilmu sedikit pun, sekalipun wahyu itu terasa pedih, walaupun terasa sakit. Pedih bagi yang menyampaikannya terancam, dan sakit hati bagi orang yang menerimanya. Qulil haq walau kana muran. Sampaikanlah yang benar, ilmu kebenaran, walaupun terasa pedih dan terasa sakit. Kalau Nabi kita tidak jujur, tidak amanah, tidak berakhlak dan tidak beradab dengan ilmu yang telah diturunkan oleh Allah berupa wahyu, pasti beliau akan menyembunyikan ilmu itu dan akan tidak menyampaikan kepada sahabatnya. Tapi Rasulullah sangat berakhlak dengan ilmu, sangat beradab dengan ilmu. Ini teladan bagi kita. Sungguh pun ilmu itu pahit. Sungguh pun pahit. Makanya disebutkan dalam hadis, qulil haq walau kana muran. Sampaikanlah olehmu kebenaran walaupun terasa pedih, walaupun terasa sakit, walaupun terasa sakit, walaupun terasa pedih. Kebenaran tetap kebenaran. Tidak boleh disembunyikan dan tidak boleh takut-takut. Pasti kita akan mendapatkan tantangan itu. Setelah kita mendapatkan tantangan, maka kita harus bersabar. Makanya di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak mereka ke dalam agama Tuhanmu dengan cara hikmah. Jadi Bapak Ibu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu adalah ilmu, bukan bijaksana. Oh, dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan suara yang tidak menyinggung, dipilih kata-kata mutiara, dengan yang menyenangkan, dengan sikap akhlak yang baik. Padahal di situ disebutkan yang dikatakan hikmah adalah sunnah. Dalam ayat-ayat yang lain, ilmu sunnah itu adalah hikmah. Allah itu menurunkan kepada Muhammad itu dua. Yang pertama namanya Al-Quran, yang kedua Al-Hikmah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hikmah. Jadi Al-Hikmah inilah yang dikatakan dengan dalil ilmu sunnah. Wal mau'izatil hasanah. Dan berikan mereka pelajaran-pelajaran yang baik. Pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang jidal itu. Kalau dia membantah, dia protes, maka bantahlah dia dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara kita membantah dengan yang terbaik? Hanya ada dua cara berbantah-bantahan dengan dalil yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah mereka dengan dalil-dalil, dengan bantahan-bantahan yang terbaik. Ada dua cara membantah yang terbaik. Pertama dengan qala Allahu wa qala Rasul. Yaitu dengan menyampaikan dalil firman Allah
dan dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbantah-bantahan dalilnya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Gak boleh mengedepankan pendapat imam ini, ulama ini, kata ustadz itu, kata ustadz ini, tidak boleh. Tetapi dengan firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum." Surat An-Nisa 59. Hai orang beriman, taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin-pemimpin di antaramu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika terjadi perbedaan pendapat, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an, war Rasul, dan kembali kepada Rasul yaitu hadis-hadis beliau. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, sekiranya engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu akhir atau solusi yang terbaik dari seluruh permasalahan hidup. Jadi kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, itu merupakan solusi yang terbaik. Dan itu haknya ilmu. Itu adabnya berilmu. Ilmu itu hanya dari Allah dan Rasulnya. Maka kembalinya juga kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian nuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Kemudian ilmu itu diamalkan. Setelah diamalkan, hak ilmu itu adalah didakwahkan. Dan cara mendakwahkannya hanya ada dua cara. Yang pertama mengikuti Allah, yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang wajib kita dakwahkan adalah kebenaran. Wa tawassaw bil haq, yaitu ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan cara mendakwahkannya tidak harus di atas mimbar. Bisa berdakwah melalui tulisan. Bisa berdakwah melalui pekerjaan. Kemudian bisa berdakwah itu melalui contoh bilhal. Begitu juga dengan dakwah bilmal. Jadi Bapak Ibu, ini dakwah. Oleh karena itu, haknya ilmu itu adalah didakwahkan. Bagaimana sikap kita? Ini menunjukkan dakwah kita. Makanya kalau ada bom bunuh diri itu merusak citra Islam. Islam tidak mengajarkan bom bunuh diri. Itu merusak keislaman itu. Akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada mengajarkan untuk bunuh diri, membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir itu saja enggak boleh. Kecuali harbi. Ya. Orang kafir muahad enggak boleh dibunuh. Apalagi orang yang mengaku Islam hanya alasan bermaksiat. Mereka yang ngebom. Bom Bali, Imam Samudra. Itu kan orang-orang yang berjenggot, orang berjubah. Istrinya bercadar. Rusak Islam dibuatnya. Aliran apa itu? Paham apa itu? Siapa tahu mereka yang ahli maksiat sekarang menjelang akhir hayatnya bertobat. Pembunuh 100 nyawa masuk surga gara-gara bertobat. Baru akan bertobat baru. Apakah kita sudah tahu bahwa ahli maksiat tukang judi itu dia mati dalam kondisi judi? Kan nggak tahu takdir Allah itu, nggak tahu kan? Nah, makanya di sini ada hak dakwah. Makanya meneladani Rasulullah SAW dalam berdakwah itu, dalam menerima ilmu, menimba ilmu. Pertama dituntut, kedua diamalkan, ketiga diajarkan atau didakwahkan. Setelah itu harus bersabar dalam menghadapi tantangan dan ujian. Tidak boleh berputus asa. Apapun yang kita peroleh, walaupun kecil, kita sampaikan kepada orang lain. Jangan takut ini pedih, ini sakit. Qulil haq walau kana murran. Jadi Bapak Ibu Bapak ini sudah wajib berdakwah. Satu orang membawa satu orang, besok satu orang membawa satu orang membawa satu orang. Awalnya yang dibawa anaknya. Bapaknya malu. Besok datang bapaknya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.